October 2001, when the energy giant Enron disclosed that it had made a massive loss of Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus PT Enron dan KAP Arthur Andersen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mariasti Fatimah, NIM 2019-12205. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 1 yang diampu oleh Ibu Alfiani Nurhidayati SEMSI AKT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil singkat PT Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, serta komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar US dollar. Fortune menamakan Enron perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Sedangkan Arthur Andersen adalah sebuah perusahaan induk yang berkantor di Chicago, Amerika Serikat. Sebelumnya merupakan salah satu dari 5 biro akuntansi terbesar di dunia. Perusahaan ini menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi ke sejumlah perusahaan besar di dunia. Hingga tahun 2001, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kasus PT Enron. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Dalam kasus Enron, diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Faktanya, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif di dalam PT Enron ini membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Pada awal 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan PT Enron sebagai klien Arthur Andersen karena ada orang dalam di baliknya, seperti mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Kemudian Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen dan sebagian besar staf accounting Enron juga berasal dari KAP Andersen.
Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan tahun 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charge sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta US dollar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar US dollar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Akhirnya, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar US dollar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, yang merupakan penghambat terhadap proses peradilan. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Kemudian CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada 2 Januari 2002. Akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan diri ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan. Pemerintah Amerika telah melarang Enron dan Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkatkan mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Keruntuhan perusahaan energi Enron cukup banyak berdampak bagi dunia bisnis internasional. Akibat kebangkrutan Enron ini pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 orang pegawai kehilangan pekerjaannya. Para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga
merugikan karena simpanan hari tua mereka musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati dalam membidik peluang investasi. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal diharuskan memenuhi persyaratan pembeberan yang luar biasa besar. Kasus Enron juga melatar belakangi munculnya Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor atau The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 yang ditandatangani George Bush bulan Juli tahun 2002 lalu. Banyak yang menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah reaksi keras regulator Amerika Serikat terhadap kasus Enron pada akhir tahun 2001. Inti utama dari undang-undang ini adalah upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan perusahaan publik atau Good Corporate Governance. Undang-undang ini berpengaruh signifikan terhadap manajemen perusahaan publik, akuntan publik, dan pengacara yang berpraktek di pasar modal. Mengingat sifatnya yang sangat ketat dan berdampak luas, undang-undang ini terbilang kontroversial dan menjadi polemik hingga sekarang. Arthur Andersen yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena dampaknya. Member Arthur Andersen di berbagai negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan KPMG, Australia dan Selandia Baru dengan Ernst & Young, dan Spanyol dengan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Amerika sendiri, aktivitas seluruh member Andersen dibekukan pemerintah. Akibatnya, menurut Asian Wall Street Journal, klien-klien Andersen beralih ke berbagai auditor, antara lain 10% ke Deloitte & Touche, KPMG 11%, PricewaterhouseCoopers 20%, dan Ernst & Young 28%. Dan yang berpindah ke auditor-auditor kecil lainnya atau mengaku belum tahu berpindah kemana sebanyak 40%. Masih banyak lagi hal-hal yang dipengaruhi oleh keruntuhan Enron, seperti munculnya trauma dalam bursa saham terhadap efek domino skandal Enron. Hal ini membuat para investor mengurangi aktivitasnya di bursa saham. Kemudian yang terakhir dapat disimpulkan dari kasus tersebut bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, keduanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Hal ini juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.